Republika Co.id, Kuala Lumpur, kesuksesan tim nasional Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memantik rasa iri negara tetangga, terutama Malaysia. Media setempat, New Straits Times, NST, dalam laporannya menyoroti perbedaan perkembangan kedua negara, di mana Indonesia kini dipandang semakin dekat dengan realisasi mimpi tampil di Piala Dunia 2026. NST melaporkan pada Jumat, 6 Juni 2025, bahwa Indonesia memiliki peluang nyata lolos ke turnamen sepak bola tertinggi dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Peluang tersebut semakin menguat setelah kemenangan 1-0 atas Cina melalui gol tunggal Ula Romeni, meski NST menyebutnya diraih lewat penalti kontroversial. Kemenangan tersebut mengamankan posisi Indonesia di peringkat keempat grup C dengan 12 poin, menyisakan satu pertandingan. Jika sukses di babak playoff pada Oktober mendatang, Indonesia berpotensi mencatat sejarah sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang tampil di Piala Dunia sejak merdeka pada 1945. NST membandingkan situasi ini dengan performa Malaysia yang kerap gagal di putaran awal kualifikasi Piala Dunia, meski pernah unggul pada era 1970 hingga 1980. Saat ini, peringkat FIFA Indonesia, 117, juga berada di atas Malaysia, 132, yang dijuluki Harimau Malaya. Media itu pun menyoroti kesenjangan level kedua tim. Sementara Indonesia bersaing di pentas global, Malaysia justru berfokus pada persiapan menghadapi laga sangat sulit melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 10 Juni mendatang. Ketika Malaysia masih sibuk merekrut pemain keturunan dari berbagai negara yang memiliki darah Malaysia. Indonesia telah sukses menggaet pemain kelahiran Belanda berdarah Indonesia dan pelatih dari negara yang pernah menjajah mereka, tulis NST. NST juga menyebut posisi timnas Indonesia dan Malaysia sangat berbeda. Sementara Indonesia berusaha lolos ke Piala Dunia 2026, Malaysia malah tidak difavoritkan untuk lolos ke Piala Asia 2027. Timnas Malaysia akan melawan Vietnam dalam laga krusial kualifikasi Piala Asia 2027 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Selasa 10 Mei. Jika kalah di kandang, peluang Malaysia untuk lolos akan makin sulit karena hanya juara grup yang berhak maju. 3 poin tambahan setelah menghajar Cina membuat Indonesia kini mengoleksi 12 poin. Hasil laga matchday 9 lainnya, antara Arab Saudi dan Bahrain, kemudian memastikan tim Merah Putih bakal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar gembira buat timnas Indonesia juga tersiar di negeri jiran. Media-media Malaysia menampilkan berita soal kemenangan Indonesia. Berikut beberapa pujian netizen Malaysia untuk timnas Indonesia. Teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, enjoy aja lah. Indonesia pasti menang 2-0 nih, bismillah. Timnas Indonesia masih lagi ada peluang untuk layak ke Piala Dunia. Jaringan penalti oleh Romeni dah cukup untuk memberi kemenangan kepada Timnas Indonesia. Pemain seperti Marcelino Ferdinand, Martin Paes tak dapat bermain pada perlawanan malam tadi. Sejujurnya perlawanan malam tadi saya nampak ada sedikit improvement daripada Timnas Indonesia. Pasukan Indonesia masih lagi ada peluang untuk mara ke peringkat seterusnya asalkan diorang habiskan dalam 4 pasukan terbaik. Bagi pendapat korang, adakah Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan melawan Jepun nanti? Tahu sikit. Okey guys, tahniah aku ucapkan kepada pasukan Indonesia yang telah menang kepada pasukan China dengan 1-0 hasil sepakan penalti daripada Romani. Okey, tahniah untuk seluruh pasukan Indonesia, fan-fan pasukan Indonesia. Okey, ini adalah peluang keemasan korang untuk mara ke peringkat yang lebih jauh lagi lepas ni. Okey, di peringkat yang seterusnya. Kemenangan malam ni sebenarnya memang layak diraihkan oleh pasukan Indonesia tau. Kalau tengok daripada corak permainan pasukan China,
Mula-mula aku nampak macam okey lah. Selepas kena 1-0 dah China main dah tak berapa nak best sangat lah. Second half China main tak berapa nak bagus sangat. Susah nak tembus bahagian pertahanan pasukan Indonesia sebenarnya. Daripada Indonesia punya bahagian pertahanan dia mantap, bahagian tengah pun mantap, jadi China susah untuk mengaturkan serangan ke arah pasukan Indonesia. Indonesia lebih banyak mengatur permainan pada second half. Itu kelebihan Indonesia lah yang aku nampak. So nak cakap apa lagi, tahniah untuk pasukan Indonesia. Semoga Indonesia maju terus ke hadapan. Okey, so daripada Malaysia, okey, salam serumpun aku ucapkan. Semoga Indonesia berjaya. Okey, gulap Indonesia terbaik. Timnas Indonesia bikin China ketar-ketir. Apa benda ni weh? Okay guys, hari yang ditunggu-tunggukan telah tiba. Timnas D wajib menang Indonesia versus China. Semalam abang tak bisa tidur kerana gak sabar pengen merasakan pertandingan di GBK nanti. Sejauh ini pengalaman di Jakarta menyenangkan geng. Teman-teman di sini ramah-ramah dan perhatian banget sama gue. Respect. Tapi malam ini pasti lebih luar biasa lagi pengalamannya. Dari segi permainan, menurut abang Indonesia sudah siap. Emil Aguero bisa menggantikan posisi Martin Pas. Lini pertahanan kalau pakai duet Iksas, Bino dan Hamza pasti gak terkalahkan. Kombinasi gelandang Tom Head dengan Pelopussi automatic solid banget. Back kiri Verdong dan back kanan Kevin Dix. Serang oleh Romane di tengah, Rafael Street di kiri dan Ingi di kanan. Dan yang terpenting, supporter Garuda yang akan menggegarkan China di GBK nanti. Abang juga akan bersama semua teman untuk mendukung timnas. Pasti seru. Ini bukan pertandingan yang mudah, tapi abang berdoa agar Indonesia bisa menang setidaknya 1-0. Gimana geng? Apakah kalian akan berada di GBK dan apa tebakan game? Komentar di